kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian di dalam kebenaran dan kasih. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat 13. Demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merampingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rampingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirampingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi terdakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirampingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Tanah harus mendapat perhentian penuh pada tahun yang ke-7. Saat orang Israel keluar dari Mesir, mereka masih dalam perjalanan. Tuhan telah mengatur tatanan kehidupan mereka ketika mereka akan tiba nantinya di tanah perjanjian. Kita masih ingat, saudara-saudara, bahwa mereka diangkat menjadi bangsa sebagaimana disampaikan kepada Abraham, agar mereka menjadi berkat bagi semua kaum. Oleh karena itulah Allah memberikan aturan kehidupan yang baik, terutama dalam berkaitan dengan tanah, di tanah perjanjian. Tanah yang diberikan oleh Tuhan menjadi tempat mereka. Tanah mendapat perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan dalam rangka kesinambungan kehidupan umat manusia dan segala yang bernapas
yang hidup di tanah itu. Aturannya demikian, saudara-saudara. Selama 6 tahun, mereka dapat menabur, merantingi kebun anggur, dan memetik hasilnya. 6 tahun, mereka mengumpulkannya, menyimpannya, dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan mereka. Dan pada tahun yang ke-7, tanah itu harus istirahat penuh. Harus menjadi sabat bagi Tuhan. Kudus bagi Tuhan. Mereka tidak boleh menaburi, merantingi, dan memetik hasil di tanah itu. Dan segala yang tumbuh sendiri di tanah itu sepanjang tahun tidak boleh dipetik untuk mengambil untung. Tidak boleh diambil dan disimpan bagi mereka sendiri. Tetapi setiap orang yang ada di tempat itu, diri mereka sendiri, hambanya atau budaknya, laki-laki dan perempuan, para pekerja, atau orang asing yang berdiam bersama dengan mereka, bebas mengambil makanan dari tanah itu. Bahkan ternak dan binatang liar juga punya kebebasan untuk mengambil hasil dari tanah itu. Sekali lagi, diambil menjadi makanan kehidupan sehari-hari, bukan untuk disimpan atau ditabung. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah 7 kali 7 sabat di tahun ke-49, pada tanggal 10 bulan 7, mereka harus membunyikan sangkakala di seluruh negeri pada hari perdamaian, mengumumkan bahwa tahun ke-50 adalah tahun Yobel, tahun kebebasan. Maka semua penduduk harus diberikan hak untuk bebas. Para hamba boleh memilih bebas atau tetap menjadi hamba. Para pekerja juga bebas. Dan sepanjang 2 tahun itu, ya tahun 49 dan tahun ke-50, tidak boleh menaburi dan mengusahakan tanah itu serta mengumpulkan hasil dari tanah itu. Tetapi semua penduduk dan semua yang bernafas di tanah itu bebas mengambil makanan untuk mereka sendiri. Serta mereka harus kembali ke tanah miliknya dan ke kaumnya. Jadi saudaraku, ada 8 tahun selama 50 tahun itu menjadi tahun kudus, di mana tanah harus beristirahat penuh, di mana mereka tidak boleh mengambil untung, tidak boleh mengumpulkan hasil dari tanah itu, tidak boleh ada transaksi jual beli, tetapi semua orang bebas mengambil makanan dari tanah itu. Yang Allah sendiri bekerja membuat tanah itu menghasilkan untuk dinikmati oleh semua makhluk. Saudaraku, sedemikianlah indahnya dan pentingnya pemeliharaan tanah ini di mata Tuhan. Dia memerintahkan saat istirahat. Tetapi lihatlah saudara-saudara, manusia itu cenderung menentang firman Tuhan. Manusia itu meninggalkan tatanan
dan aturan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya manusia menderita, manusia rusak, alam menderita, alam mempunyai beban yang sangat berat, yang sungguh-sungguh sulit untuk dipikunya. Sekiranya umat manusia itu tunduk pada aturan Tuhan, memberikan masa istirahat kepada tanah itu pada tahun yang ke-7, maka tanah itu akan memulihkan dirinya, memulihkan kesuburannya, supaya kesinambungan hidup manusia dan segala yang bernapas dapat berlanjut. Tetapi yang terjadi adalah kerusakan oleh kerakusan manusia. Namun demikian, saudara-saudara, Tuhan selalu punya cara untuk mewujudkan rancangannya. Tuhan selalu punya kuasa untuk melakukan pemeliharaan terhadap tanah yang Dia ciptakan itu. Misalnya, saudara-saudara, pada saat ini kita merasakan dunia beristirahat, berhenti sejenak oleh hadirnya COVID-19. Ini menjadi masa di mana tanah, di mana alam memulihkan dirinya, mengembalikan kesuburannya, mengembalikan kemampuannya untuk memberikan kebutuhan hidup manusia. Dan pada saat ini juga, saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk memelihara ciptaan Tuhan ini, memelihara tanah ini, supaya terjamin kesinambungannya dari generasi ke generasi. Kita umat manusia diminta memberikan suatu waktu, tidak mengambil untung untuk diri kita sendiri, tidak mengambil hasil untuk diri kita sendiri, tetapi membiarkan di tempat di mana kita bekerja itu, di tempat di mana kita mencari kehidupan itu, menjadi bagian dari kehidupan bersama. Sebab tahukah saudara, di tahun Yobel itu, di tahun Sabat itu, semua orang merasakan kesejajaran dan kesederajatan. Tuan atau hamba, pekerja atau pemberi kerja, orang kaya atau orang miskin, penduduk setempat atau orang asing, sama-sama diperbolehkan menikmati makanan dari tanah yang diberikan oleh Tuhan itu. Tidak ada yang mengambil untuk dirinya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ada masa di mana kita merasakan dengan total dan penuh bahwa saya dan saudara dan semua orang adalah sesama ciptaan Tuhan. Status yang berbeda, pikiran yang berbeda, ekonomi yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, sering membuat kita merasa bahwa kita berbeda yang satu dengan yang lain. Sampai kita hampir-hampir lupa bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, sama di hadapan Allah. Maka harus ada momen, saat, waktu di mana kita merasakan kita adalah sama di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, kita punya kekuatan baru, kita punya kesanggupan yang baru, secara bersama-sama memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan bagi kita memberikan kekuatan untuk memelihara kelestarian alam ini. Amin.